Everyone, di hari Minggu ini biar kita bukan cuma sekedar datang ke gereja, not only just your body is here, tapi benar-benar biar kita boleh mengalami Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi saya mau bacakan 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku, kita nih gereja Tuhan, yang atas nama Yesus Kristus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka akan terjadi sesuatu yang besar, yaitu apa? Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, memulihkan kota kita, memulihkan Amerika, memulihkan keluarga kita, memulihkan Indonesia. Terjadi pemulihan di mana-mana. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, kami sebagai keluarga, sebagai saudara-saudara seiman, kami boleh datang berkumpul. Kami mau bawa hidup kami mau mempersembahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Saya tahu Anda tahu lagu ini. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Amen Lord. Yang mau dijadikan Tuhan, angkat kedua tangan, katakan jadikan aku
bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi Mari saya undang lantai 1, semuanya bangkit berdiri, katakan, jadikan yang kudus dan yang jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Gereja Tuhan sama-sama katakan, jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah Sing it everyone. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Kami percaya Tuhan, keselamatan kota ini, keselamatan negeri ini, keselamatan Indonesia ada dalam doa-doa kami, Lord. We believe that through our prayer, Lord Jesus, we will save our city, our nation. Indonesia will be safe in your name, Jesus. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Your presence, your power, your authority, Lord Jesus, fill this place. Kami mau Tuhan mengalami Tuhan sekali lagi. We want to experience one more time, Lord Jesus. Your goodness, your love, your grace, your mercy, Lord Jesus. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar pengurapan Tuhan baru, minyak baru mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Siapapun itu Tuhan, pengurapan baru, minyak baru Tuhan berikan. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu ya Tuhan yang memampukan kami. And we are ready. Anda siap saudaraku? Anda siap saudaraku untuk memuji Tuhan? Kami mau menaikkan pujian kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa siap untuk memuji Raja di atas segala raja? Katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, the King above all kings. Jesus is His name. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of
Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. Amin Tuhan. These words are from my heart. These words are not made up. I will for you. I am devoted to you. Kita katakan King of Majesty. Of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Kita katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. Praise God, amin. Berikan kepada bagi Tuhan kita yang dahsyat. My praises to you. Haleluya. Sebelum kita nyanyikan pujian penyembahan kita selanjutnya, I'm just amazed at what God has done for our church, because this is my first time leading worship di gedung yang baru, and wow, Tuhan hadir di sini dan Tuhan yang membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan. Amin. Denganmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di kehidupan kami. Lord, we are so thankful to you, Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Mari kita pegang sebagai doa kita pagi hari ini. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai
worship you, Lord. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pemuji memuji Tuhan. Haleluya. Once again, Lord, we are so thankful to you, Lord. Engkau yang membawa kami, Tuhan, dari kemenangan sampai kemenangan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. thank you, Jesus. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan bagi Tuhan kita yang sangat dahsyat dan sangat mulia. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Before we sit down, let's read the word of God from Hebrew 10 verse 24 to 25. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan mereka seperti kebiasaan dan berapa orang, dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan yang benar. Amin, amin. Mari kita baca. Let's read it in English. 1, 2, and 3. Let us think the ways to motivate and other that And let us not neglect our meeting together as as some people do, but encourage encourage one another, especially for the day of return is drawing near. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Let's be seated in our presence, in God's presence. Thank you, Jesus. Kami mau terus menyembah-Mu, Tuhan. Lord, and we are thankful. Kita diberikan kepercayaan, Tuhan. Kita mau terus, Tuhan, membangun iman kita, Tuhan. Lord, we want to continue to build our faith and rely on you, Jesus. Kami percaya, Tuhan, firman mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan, Engkau hadir, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Kau hadir di sini. Dan Kau yang menjawab setiap dari doa-doa kami, Tuhan. Lord, you answer all of our prayers, God. Thank you, Jesus. Ku menyembah
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Let us sing this worship together. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. amin Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat suara kita, mari kita nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji Haleluya. sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu.
besar, kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Yeah. Ku yakin Jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak Yesus hadir di sini. Yesus yang menjawab setiap dari permasalahan kita. nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kita katakan lebih lagi. Ku yakin, Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. kemenangan, Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Oh, in the name of Jesus, there's nothing that is impossible. Everything is possible in God's name. Bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karyamu di depan kami. Amen. Lord, we are thankful Lord for your work in our lives, God. Amen. Thank you, Lord Jesus. Yes, Jesus. Jaga tiap hati. You are great, Lord. Amen. You are great. Thank you, Jesus. Haleluya. Kesembuhan terjadi, Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art!
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dancing my soul. Shikida da papa shikida. How great thou art. How great thou art. How great. Dancing my soul. Dance. How great thou art. 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 Sekali lagi katakan, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Kuasamu besar, Your kasih-Mu power is besar, great. Your love is great. kemurahan-Mu besar And Tuhan. your mercy is great, Lord. Pengampunan-Mu besar atas kami Your Tuhan. forgiveness is great upon us. Dan setiap hari biar kami mengalami kebesaran-Mu dalam hidup kami. And let every day we experience your greatness in our lives. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. And this morning we want to hear your words, God. Setiap pikiran yang bukan daripada-Mu kami tundukkan di dalam nama Yesus. All the thoughts that are not from you, we rebuke it in the name of Jesus. Roh Kudus bekerja di Sunday School, Holy Spirit, work in Sunday school, bekerja di dalam youth, work in youth, dan juga bekerja di tempat ini. and Lord, you work in this place. Firman Tuhan yang akan membawa perubahan di dalam kehidupan setiap kami. And the word of God will bring change to every one of our lives. Di dalam nama Yesus In the Tuhan. name of Jesus, Sama-sama katakan, everyone say, Amen. Amen. Silakan duduk semuanya. Thank you untuk yang melayani di panggung, Sunday School, driver, semuanya, multimedia, translation, semua yang sudah melayani. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semuanya. Sebelum saya masuk di dalam announcement, before I start with the announcement, I would like to call all the youth, middle schoolers and high schoolers, all middle school, high school, go with Chema. After this, you're gonna have a party, back to school party. Ayo semuanya, middle school, go, go. Ayo, go, go, go. Tuh, back to school, back to school. All middle school, high schoolers, go with Chema. Go with Chema. Yes. And then all the parents, for your information, setelah kebaktian satu ini, anak-anak middle school and high school, mereka akan ada acara back to school party. Ya, di ruang samping. Alright. Ya, semua middle school and high schoolers. Yes. Oke. Nah, ya proses perpindahannya sudah Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang ikutan, yang meramaikan dan ikut jualan, ikut membeli di dalam acara Night Market. Thank you. Saking suksesnya, saking gak ada tempat duduk, orang-orang pada nongkrong di kuburan. Iya. Ada yang namanya teman saya Bapak Irwan yang duduk di sana, dia sampai nelfon-nelfon di atas kuburan gitu.
Dia nggak tahu ntar malamnya dia didatengin sama itunya loh. Enak-enak aja duduk di atas Nissan gitu, anak-anak kecil duduk di atas Nissan. But anyway, thank you so much semuanya. Salah satu goal kita bikin night market adalah untuk memperkenalkan Pack Center kita ini. And yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa banget. Nah, speaking about Pack Center, speaking about our building, saya mengundang Anda semuanya nih setelah kebaktian 1 ini, atau Anda yang datang di kebaktian 2, boleh jalan-jalan ke kiri, ke kanan. Nah, sekarang kalau Anda jalan ke gedung yang sanctuary, yang paling gede yang akan kita pakai nantinya untuk kebaktian 1, Anda akan lihat semuanya stage-nya udah dirapihin, chatnya udah diganti gitu. Tapi ada satu yang kurang. Apa itu yang kurang, Om Jacob? Yang kurang apa? Yang kurang sound systemnya. Iya, apa? Oh, yang kurang sound systemnya, gitu. Sound systemnya membutuhkan biaya yang lumayan lah, gitu. Jadi saya encourage Bapak Ibu semua yang terbeban, gedungnya udah siap, Anda tinggal lihat ke sana. Nah, dari Big Sanctuary udah selesai direnovasi. Setelah ini kalau Anda ke basement, sebagian udah mulai diperbaikin juga. Nah, kita pelan-pelan nih. Sejak bulan Agustus nih kita perbaikin. Big Sanctuary udah kita perbaikin. Di ruangan ini, ruangan office sudah diperbaikin. Setelah itu, basement kita, lower hall kita akan diperbaikin. One by one diperbaikin. Lalu dari gedung ini selesai diperbaikin, kita akan melakukan perbaikan di Pax House yang ada di sebelah sana, yang ada parkiran. Kita akan perbaikin satu persatu. So, again, kita nggak bisa menjalankan sendirian. We need your help and we need your support. Amin. Nah, hari ini juga saya mengundang Bapak Ibu semuanya yang mungkin baru 3 bulan di Amerika, mungkin baru setahun di Amerika. Nanti jam 4 sore saya undang untuk kita ngobrol-ngobrol santai sama saya, sama beberapa leader. Jam 4 sore di tempat ini. Saya undang untuk, mungkin Anda baru datang, mungkin ada kenalan Anda yang gak bergereja di PPC, it's fine. Ini bukan ngomongin saya mau ngebawa jiwa-jiwa ke PPC, enggak, tenang. Bilangin sama mereka, enggak, gue bukan tipe kayak gituan, bilangin. Ini tujuannya adalah untuk ngapain? Kalau dia butuh misalnya, untuk kesehatan gimana sih? Untuk sekolah gimana sih? Gitu. Saya perlu gak sih beli rumah? Something like that. Gimana sih? Apa sih itu ITIN? Working permit kayak gimana? SS kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, jadi saya undang Bapak Ibu semuanya yang baru datang, berapa bulan kayak setahun, atau cuman Anda yang pengen tahu mengenai gereja PPC. Anda baru bergabung, sekali 2 kali Anda datang, pengen tahu apa sih visinya PPC, apa sih tujuannya PPC, Anda boleh datang entar sore, kita ngobrol santai-santai, jam 4 sore di tempat ini, oke? Anda siap saudaraku yang baru datang? Oke, ketemu dengan saya entar jam 4 sore. Oke, sekarang mari kita silent cellphone kita. And semuanya matanya ke depan, gak ada yang nunduk, gak ada yang gini-gini, gak ada yang sibuk dengan handphonenya. It's only half an hour. Dan firman Tuhan, saya percaya setiap firman Tuhan adalah membawa kehidupan. Dan setiap firman Tuhan itu kalau masuk di dalam hati kita menjadi rema, itu akan membawa perubahan kehidupan buat setiap kita. Perubahan kehidupan menuju apa? Menuju perbaikan. Nah, tema kita masih sama. Freddy tolong keluarin. Kita, bukan saya. Ini minggu terakhir kita ngomongin mengenai tema ini. Kita bukan saya. Katakan sama-sama, kita bukan saya. 1, 2, 3. Bisa jadi ada kata kita atau we. Itu terdiri dari apa? Terdiri dari saya. Amen atau amen? Kalau cuman saya itu individu. Tapi kita adalah kumpulan saya. Tapi bukan kumpulan sekedar kumpulan. Inilah kumpulan saya yang berbeda, di mana kumpulan orang-orang yang menyatakan diri, ini saya dan saya mau melebur menjadi satu. Katakan satu. Nah, hal yang paling gak disukain sama si iblis adalah apa saudaraku? Kesatuan. Hal yang paling tidak disukai si iblis adalah kesatuan. Makanya keluarga-keluarga dihajar di dalam apa? Di dalam kesatuannya.
Karena iblis nggak demen yang namanya kesatuan. Di dalam hubungan kakak beradik, orang tua anak, yang dihajar apa? Kesatuannya. Di dalam gereja, apa yang dihajar sama si iblis? Kesatuannya. Tujuan iblis cuma ngapain? Mencuri, merusak, membunuh, dan membinasakan. Artinya apa? Dia demen memecah belah, dia demen ngerusak. Kalau kita tahu ada orang-orang seperti itu, kita jangan benci orang tersebut. Karena dia dipakai si iblis. Kita jangan benci orang tersebut, kita harus mengasihi orang tersebut. Nah, kalau kita orangnya nih, di tempat ini kita demen yang namanya perpecahan, jangan-jangan Anda lagi dipakai si iblis. Untuk membawa apa? Untuk membawa perpecahan. Gitu. Perbedaan di dalam saya ini pasti semuanya berbeda. Saya berbeda, bahkan orang kembar sekalipun mereka berbeda. Gitu. Tapi perbedaan itu pasti. Tapi perbedaan bukan membuat kita harus jadi pecah. Dan pada saat ada kesatuan bukan jadi seragam, bukan jadi beragam. Tapi walaupun kita berbeda, kita saling menghormati, kita saling menghargai. Katakan amin, saudaraku. Nah, saya mau menyampaikan secara singkat bahwa temanya bicara tentang it starts with me. Dimulai dari saya. Katakan sama-sama, dimulai dari saya. Oke, apa yang dimulai dari saya? 1 Korintus 12 ayat 14, 4-11. Oke, saya mau baca perlahan-lahan. Bapak Ibu semuanya perhatikan di tulisan ini. Ini karena kebenaran firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi itu semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Halaman pertamanya, Mei. Jadi, dimulai dari saya, dimulai dari apa? Satu, karunia apa yang saya miliki yang akan saya share. Dimulai dari sayanya, kita harus tahu bahwa setiap kita, Tuhan udah taruh at least satu karunia, at least satu talenta. Karunia apa yang saya miliki yang akan saya bagikan? Kalau Anda tahu Anda punya karunia, tapi Anda nggak bagikan, Anda menjadi orang yang sangat egois. Dan itu bisa diambil sama Tuhan. Pada saat Anda tidak pakai untuk pekerjaan Tuhan untuk orang lain. Nah, kita sering ya, apalagi nih hamba-hamba Tuhan ya, sering ngelihat gitu ya, ada pendeta yang kalau ngedoain orang sakit sembuh, gitu ya. Ada yang misalnya ada orang kerasukan didoain, setan pergi gini-gini. Dan saya bukan merasa sombong atau apa segala macam. Bagi saya tuh gak merasa terancam dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena saya tahu dia punya karunia seperti itu. Dia panggilannya seperti itu. Panggilan saya sebagai gembala, tuh seperti gambar di situ. Panggilan gue itu. Panggilan saya gembala. Saya jangan disuruh tiba-tiba untuk pergi keluar kota menginjili gini. That's not me. Gitu. Dan kalau ada orang-orang yang jago di dalam pelayanan, di dalam menyembuhin orang sakit, good for him, dipakai sama Tuhan. Tapi sekarang kembalinya kepada kita adalah apa? Karunia apa yang kita milikin? Yang harus kita
bagikan. Dikatakan di ayat 4, 5, dan 6 bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, katakan satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, katakan satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi adalah satu Tuhan yang adalah satu yang mengerjakan semuanya untuk dalam semua orang. Jadi apa? Satu Tuhan, satu roh, Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kalau Tuhan yang mengerjakan sesuatu, itu tujuannya untuk apa? Untuk kesatuan, bukan untuk perpecahan. Nah, jadi it start with me, harus dimulai dengan adanya apa? Kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran gini, iya ya, Tuhan udah investasi karunia ya, talenta di dalam hidup saya. Apa ya? Saya mau bagiin nih. Harus sadar dulu. Sadar, setelah kita sadar, kita harus punya keinginan untuk membagi karunia dan talenta yang Tuhan berikan itu. Jangan dipendam, saudaraku. Pada saat kita mempendam, kita hide, Anda akan ketemu Tuhan diminta pertanggungjawaban. Gue bukan nakut-nakutin, tapi itu kenyataan, gitu ya. Yang kedua, start within me. Yang kedua adalah apa? Setelah karunia apa yang akan saya miliki, Mei? Yang kedua adalah tahu peran saya dalam bagian tubuh Kristus. Nah tadi 1 Korintus 12 yang di atasnya, nah selanjutnya dikasih tahu nih. Kita harus tahu peran kita, start within me. Selain tahu karunia kita harus tahu peran saya. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas apa? Katakan banyak anggota. Yes. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Next. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kita, it start within me, kita harus tahu apa peran saya di dalam tubuh Kristus. Selalu di dalam doa saya merasa adalah saya orang paling beruntung. Kenapa saya orang paling beruntung, saudaraku? Ada yang tahu kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Saya paling merasa beruntung karena apa? Saya dikelilingi orang-orang yang tahu sayanya dan tahu peran dia. Benar. Karena saya tahu keterbatasan saya tahu my limitation, dan saya bersyukur di dalam doa saya. Saya dikelilingi orang-orang yang tahu perannya. Ada yang namanya Hadi nggak? Hadi Sunarto mana? Hadi Sunarto ada hadir nggak di tempat ini? Ada Hadi nggak? Tadi gue lihat deh. Ada. Anda harus kenalan sama yang namanya Hadi, gitu. Hadi itu dia tahu peran dia. Dia pinter di dalam masalah apa? Keuangan. Masalah angka, very detail. Selalu on time semua segala macem gitu. Terkadang malah terlalu lebih on time, disuruh kirim tanggal berapa dia udah ngirim sebelumnya gitu loh. Sangat itu. Saya dikelilingi orang yang luar biasa. Saya dikelilingi Jacob. Saudaraku, kita nggak bisa beli gedung ini kalau bukan bantuan Jacob yang ngerti masalah realtor. Gitu. Saya merasa bersyukur ada yang namanya Freddy yang bagian multimedia yang siap bantu-bantu. Ada Erik di belakang sana yang lagi main handphone, nggak apa-apa, gue maafin lo. Iya. Saya bersyukur dikelilingi orang-orang seperti Hani. Han, antar jemput orang, dia antar jemput 3 mobil sekalipun dia nyetir. Disetirin, 3, diatur. Loh, bener loh, saya bersyukur saya dikelilingin orang-orang. Bapak Ibu, jujur ya, berapa banyak hamba-hamba Tuhan, dia yang nyetir antar jemput, dia yang ngumpulin persembahan, dia yang main musik, dia yang khotbah, dia yang salaman, dia yang bersihin gereja, semuanya dia. Saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan.
Dan saya akan bisa nyebutin sebanyak nama-nama orang yang begitu berkontribusi. Karena mereka apa? Mereka tahu peran mereka. Belum lagi ngomongin guru sekolah minggu. Luar biasa banget. Belum lagi ngomongin youth. Luar biasa banget. Karena mereka semua tahu perannya. Nah, saya encourage untuk Bapak Ibu semuanya juga harus tahu apa sih peran saya di dalam tubuh Kristus ini. Dan gak perlu takut. Gak perlu merasa adanya kompetisi. Gitu. Gak perlu merasa adanya kompetisi. Nah, kan dibilang nih, semuanya banyak anggota tetapi satu tubuh. Kebetulan saat ini saya yang dipercayakan Tuhan jadi apa? Jadi kepala. Kebetulan. Nanti berikutnya kan siapa tahu ada Jacob, ada yang lain. Ini kan waktu kayak begini kan nggak selama-lamanya gue sampai tua gitu, kayak pendeta-pendeta lain gitu. Enggak. Ya tunggu beberapa tahun lagi lah gue pensiun. Ya. Ya kan, tapi kan harus ada regenerasi, harus ada persiapan. Kebetulan sekarang ini pas lagi saya dipercayakan untuk jadi kepala. Nah, ada terjadi di beberapa tempat di mana ada beberapa jemaat yang pengen jadi kepala. Ngatur-ngatur. Nah, again, itu struktur gereja beda-beda ya. Struktur gereja beda-beda. Tapi terkadang ada jemaat-jemaat yang mencoba mendikte kepala. Mengatur kepala, bukannya nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Terhadap saya sekalipun, Anda boleh bicara sama saya, Anda boleh kasih masukan sama saya, boleh banget. Tapi ada tapinya. Kontribusi Anda sudah seberapa banyak di dalam kehidupan saya, dan juga di dalam kehidupan gereja. Maksudnya gini, Anda dua kali, 3 kali datang ke PPC, atau Anda bilang gini, Om, lo ngatur gini. Gue akan bilang, talk to the wall. Iya gak? Ngomong lo sama tembok, kemana aja lo, siapa lo selama ini gitu. Ngatur-ngatur gue. But, kalau Anda sudah berkontribusi, jalan sama-sama saya, bertahun-tahun, Anda akan kenal saya. Anda mau ngomong apa aja, terserah. Pasti saya dengerin. Kalau gak percaya, cek toko sebelah. Iya. Iya, tanya sama teman-teman yang ada di sekeliling saya. Tanyain. Mereka mau ngomong apa aja, oke. Kalau menurut saya make sense, yes. Ayo, I change my plan. Karena saya tahu, walaupun saya sebagai kepala, saya perlu nih bagian-bagian tubuh lainnya yang mensupport saya. Gitu. Jadi, it start with me, dimulai dengan karunia apa yang saya miliki. Yang harus saya share. Yang kedua, tahu peran saya dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, do it for the Lord. Lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, it start with me, dimulai dari saya mengatakan gini, karunia yang saya dapetin, yang saya akan share, peran saya di dalam tubuh Kristus, I do it for the Lord. Saya bukan melakukan ini untuk Om Aldo. Saya bukan melakukan ini untuk gereja PPC, enggak. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Demikian juga kalau Anda baca di Kolose 3 sebelumnya, ini bicara peran kita di dalam keluarga. Tolong bukain deh, ada nggak Kolose 3 sebelumnya? Ini bagus banget untuk bicara tentang keluarga. Nah, ini within me, start with me, dimulai dari saya. Katakan hai istri-istri. Baca yang nanya istri-istri. 1, 2, 3. Kayaknya cuma 10 istri ya di sini ya. Hah? Padahal gue lihat ada 50 istri. Sekali lagi, yang merasa istri baca keras-keras. 1, 2, 3. Start with me-nya istri-istri tunduk kepada suami. Sekarang suami-suami baca, 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Wow. Istri disuruh tunduk kepada suami, suami dibilang apa? Kasih istri.
Sama-sama kita semua anak-anak baca 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Next. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi ini suami di ngomongin, istri di ngomongin. Ya, bapak-bapak jangan bikin marah anak, kata gitu. Kita juga nih semua hamba-hamba nih. Kita kan pekerja di luar, kita kerja, kita punya atasan, semua segala macam. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi start with me juga dimulai dari apa? Dari keluarga kita. Istri, ayo tunduk sama suami. Ayo suami kasih istri. Bapak-bapak jangan bikin marah anaknya. Kalau pernah minta maaf. Helen Keller ada satu quote-nya bilang gini, kita hanya dapat melakukan sedikit hal kalau kita sendirian. Tetapi bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Katakan amin. Kalau sendiri, gak bisa. Tapi berame-rame kita bisa melakukan banyak hal. Beneran? Kenapa itu penyakit COVID itu mengerikan? Karena apa? Penyakit COVID kita disuruh berjuang ngapain? Sendirian. Disuruh berjuang sendirian di kamar. Tandanya apa? Perjuangan kita cuma antara apa? Kita dan Tuhan. Padahal kita di dalam kehidupan ini kita perlu orang-orang di sekitar kita. Yang memberikan kekuatan. Bersatu kita teguh. Bercerai. Bercerai kita kawin lagi. Siapa tuh yang ngomong tuh? Bertobat itu yang ngomong tadi tuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Keluarga-keluarga runtuh, pada anak-anak tuh pada runtuh hatinya pada saat melihat orang tuanya pisah. Di gereja juga gitu. Jemaat-jemaat, orang-orang jadi mundur, jadi sedih karena ngelihat banyak gereja pisah. Makanya penting kita punya komunitas, ada care group. Ayo be part of Komsel. Karena apa? Di situ kita ada kebersamaan. Kebersamaannya apa? Kebersamaan karena apa? Saya mau melihat Anda maju, itu aja. Maju di dalam kerohanian, maju di dalam kualitas kehidupan. Di dalam care group juga itu yang harus dibangun. I want to become part of the care group. Untuk apa? Saya mau melihat teman-teman care group saya maju, rohaninya, kehidupannya. Dan mereka juga mau melihat saya maju di dalam kehidupan dan kerohaniannya. Di dalam komunitas itu bersatu kita teguh tuh gak usah pusing-pusing. Masalah saling apa? Sharing. Itu terjadinya tuh di dalam komunitas gereja kayak begini. Di dalam komunitas Komsel. Sharing apa? Sharing informasi kerja. Berapa banyak kita dapat kerjaan hanya gara-gara ketemu teman di gereja. Benar gak? Ketemu teman di Komsel. Saya tahu teman Komsel saya, kayak Mario nih. Misalnya dia butuh kerjaan. Dia langsung kontak. Om, gue gak kerja nih om. Lu mau cari kerjaan kayak gimana? Gini. Pasti orang pertama kalau misalnya ada, gue ada lowongan nih. Pasti yang saya hubungin pertamanya apa? Teman komunitas saya. Ada yang sakit. Berapa banyak transaksi obat-obatan terjadi? Bukan obatan terlarang ya. Berapa banyak yang namanya Tylenol berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain? Ya enggak sih? Minyak ayu putih lah segala macam. Itu transaksi terjadi saudaraku. Belum lagi kalau kena sakit cancer, gue ada daun sirsak, gue bawain, tukar-menukar daun sirsak supaya sembuh. Itu terjadinya cuma ada di mana? Di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas Komsel.
Kelihatannya simple, tapi itu yang terjadi. Beberapa hari 2 minggu yang lalu, tiba-tiba ada satu ibu ini dari Indonesia, nomor Indonesia. Pak Aldo, saya dulu di Philadelphia, mungkin Bapak udah lupa sama saya, boleh nggak ngomong sebentar? Capek ya, oke deh, boleh Bu, telepon. Pak, gini nih Pak, saya punya adik, dia nih gak ada kerjaan. Oh adiknya gak ada kerjaan. Oh umur berapa? Umur 39 tahun. Oke, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, tapi kenapa nyari kerjaan sama kakaknya di Indonesia gitu ya, dalam hati gue gitu ya. Oke, 39 tahun. Saya pikir kan, oh gitu ya. Udah berapa lama di Amerika? Kalau pemikiran kita gini, ini dia di Amerika, ngubungin cicinya di Indonesia, suruh ngubungin saya cari kerjaan. Pemikirannya gimana? Ini orang baru datang kan? Iya dong, logika gue baru datang dong ya orang. Gue telepon. Emang adiknya yang 39 tahun ini loh, bukan anak pakai celana pendek SD gitu loh. Emang adiknya udah berapa tahun di sini? Iya, dia sih udah 9 tahun, gubrak di 9 tahun. Langsung batak gue, tanduk gue keluar. Bener langsung ngamuk. Bu, dia gak punya temen. Langsung gue ngamuk. Bu, 9 tahun dia gak punya temen. Iya, emang orangnya kayak begitu. Dalam hati gue, saudaraku saya kasih tahu. Kalau Anda hidup sendiri kayak begitu tuh hasilnya tuh. Lu 9 tahun kerja di Amerika, ujuk-ujuk lu gak ada kerjaan, lu ngubungin tante lu cici lu di Indonesia, gak masuk akal. Kalau Anda punya komunitas, Anda punya kelompok, Anda ketemunya siapa? Orang-orang di gereja, orang-orang di komunitas. Gak mungkin dong, langsung tanduk gue keluar. Emang adeknya berapa tahun? 9 tahun. Gak punya temen tuh dia, gue bilang. Itulah ngerinya, hidup sendirian. Hati-hati. Nah, perlu banget. Dari tadi kita ngomongin kesatuan. Kita ngomongin untuk saling. Nah, ada buahnya loh. Ada buahnya pada saat kita hidup di dalam kesatuan. Ada buahnya. Buah pertama adalah hidup yang diubahkan. Hidup siapa? Hidup kita diubahkan. Jadi saya ingat cerita tentang Raja Daud. Ini sebelum dia udah belum jadi raja. Dia di Gua Adulam. Dikatakan di 1 Samuel 22 diginiin. Lalu ini Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi Daud dia dikejar-kejar sama Saul, dia ngumpet di Gua Adulam, keluarganya dan orang-orang ada 400 orang tahu dia di situ. Nah, 400 orangnya bukan orang yang utuh gitu, yang pulih hatinya. Ini orang-orang yang sakit hati, yang punya utang piutang, yang bermasalah semua segala macam. Mereka datang ke Daud di Gua Adulam. Tapi di situ ada apa terjadi, saudaraku? Terjadi perubahan kehidupan. Kenapa? Karena Daud disertai Tuhan. Apa yang terjadi? 1 Samuel 23 ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudaraku, ada 400 orang broken. 400 orang yang mempunyai hati yang hancur, punya permasalahan kehidupan, ngumpul di Gua Adulam, bikin gereja, namanya gereja Gua Adulam, pimpinan pastornya namanya Pastor Daud. Nah, di situ terjadi transformasi, terjadi perubahan kehidupan hingga akhirnya apa? Mereka keluar menjadi orang-orang yang pemenang, mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan itu saya percaya terjadi di tempat ini, terjadi di PPC, katakan amin. Ya cuman 40 orang, parah nih.
Tetapi saya percaya perubahan kehidupan itu terjadi di gereja Tuhan Philadelphia Praise Center. Lewat komsel-komsel, lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Hei saudaraku, saya mau kasih tahu, lupain yang di belakang Anda. Mari kita sambut yang di depan kita, katakan amin. Ayo lupain semua yang di belakang kita yang sakit hati, masa lalu kita yang gagal. Let's face it tomorrow. Bersama-sama dalam kesatuan hati, dalam kerukunan saudaraku. Kalau dulu gagal, mari kita sambut keberhasilan. Kalau dulu kita orangnya pasif, ayo kita menjadi orang yang aktif. Kalau dulu kita kerjanya cuma nerima. Ayo sekarang kita menjadi orang yang apa? Suka memberi. Katakan amin saudaraku. Perubahan kehidupan terjadi pada saat ada kesatuan. When unity is happening, transformation is happening. Yang kedua saudaraku, kesatuan itu membawa berkat Tuhan. Yang pertama tadi, buahnya tuh pada saat adanya kesatuan, adanya kerukunan, buahnya adalah apa tadi? Buahnya di mana akan ada perubahan kehidupan. Yang kedua, kesatuan membawa berkat Tuhan. Mazmur 133, kita baca nih ayat bagus. Yuk sama-sama, 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud. 3, sungguh dan indahnya apabila seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita baca bagian ini kayaknya senang banget. Oh, berkat kehidupan selama-lamanya. Amin. Tapi yang diperluin satu, kerukunan bos. Gak akan terjadi namanya berkat kehidupan selama-lamanya. Itu bagian terakhirnya. Kalau kita gak hidup rukun. Ayat ini nih melukiskan bahwa kita orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Kita kepenuhan akan kasih Tuhan, hingga kasih yang kita alami ini kita mau bagikan kepada orang-orang lain di dalam komunitas, bahkan orang-orang di luar komunitas kita. Nah yang menarik, waktu saya persiapan ini, bagian mengenai Gunung Hermon dan Gunung Sion. Coba gak ada petanya ya. Kalau Anda lihat ya di petanya ya, jadi ternyata Gunung Hermon sama Mount Hermon sama Mount Zion itu jauh banget. Jadi Mount Hermon sama Mount Zion jauh banget. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Itu embun Gunung Hermon sama di Sion itu jaraknya, lokasinya jauh. Pas saya pikir-pikir apa ya artinya Tuhan? Ternyata pada saat ada sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan. Ternyata pada saat ada kerukunan, sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Kenapa? Karena embun Gunung Hermon itu nggak mungkin jatuh ke Gunung Sion. Karena apa? Jaraknya jauh banget. Tandanya ada lompatan kejadian yang disebut dengan apa? Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi pada saat ada kerukunan. Nah terakhir yang pernah saya bilang ada lagi nih. Kita nggak usah cari berkat. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan apa? Berkat. Sekali lagi saya ingetin. Kita nggak usah minta berkat sama Tuhan. Hati kita udah rindu akan kesatuan atau belum? Kita sudah menjaga kesatuan atau belum? Kalau ada kesatuan di dalam keluarga, kesatuan ada di dalam gereja, kesatuan di dalam kelompok-kelompok sel, berkat itu turun, kehidupan itu turun, bukan setahun 2 tahun saudaraku. Berkat kehidupan untuk kapan? Untuk kapan? Apa yang Anda dapat? Anda dapat berkat, Anda dapat kehidupan selama-lamanya.
Coba kita ngomongin berkat, nggak usah ngomongin uang, saudaraku. Kesehatan, damai, kumpul sama keluarga dalam keadaan sukacita, itu berkat, bos. Kalau Anda cuma mikirin berkat uang doang, iya deh, lo punya uang banyak, tapi nggak dapat hidup, mati. Buat apa lo nyamperin sama tuh yang samping sana banyak kuburan? Uang lo banyak, lo nggak nikmatin. Iya, ngomongin uang. Anda punya uang banyak. Anda hidup, gak di kuburan. Tapi umurnya cuma 5 bulan. Setelah itu yang nikmatin siapa? Orang lain. Tapi kalau Anda rukun, saudaraku, Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gak ada yang amin, capek deh. Tuhan sendiri yang merintahin berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kudu dilempar sepatu dulu nih orang-orang nih. Oke. Nah, let me close with this, saudaraku. Efesus 4 ayat 3. Saya mau tutup dengan ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Artinya apa? Kesatuan itu harus dijaga dan dipelihara. Kesatuan keluarga itu harus dijaga dan dipelihara. Kesatuan dalam gereja harus dijaga dan dipelihara. Kalau Anda sekarang ini keluarganya lagi aman-aman aja, good for you, I praise you. Tapi itu sesuatu yang harus Anda jaga dan pelihara. Jangan take it for granted. Anda yang gagal di dalam keluarga, di dalam urusan apapun juga, kan tadi dibilang, pada saat ada kesatuan, berkat Tuhan turun. Ada perubahan kehidupan. Artinya apa? Kita mulai beresin lagi nih. Apa yang salah kita beresin, bangun yang namanya kesatuan. Kesatuan itu harus diusahakan. Karena dibilang berusahalah memelihara. Itu harus diusahain, harus dijaga. Nah, gimana cara menjaga kesatuan? Gimana caranya? Efesus 4 ayat sebelumnya. Ada nggak ayat 2-nya? Ada? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini dia, cara memelihara kesatuan. Dicatat, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan yang paling penting, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Jadi, ada hal-hal Anda nggak setuju? Yes, of course. Di dalam keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, mungkin ada disagreement. It's fine. Di dalam kelompok sel, di dalam gereja ini, ada hal-hal yang disagreement. It's fine, it's normal karena kita orang-orang yang berbeda. Tapi apa? Pada saat kita mengungkapkan pendapat kita, pada saat kita menyampaikan opini kita, sampaikan dengan apa? Dengan rendah hati. Sampaikan dengan apa? Dengan lemah lembut. Dan terus sabar. Itu doang. Yang diperlukan adalah apa? Untuk kita punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, kesabaran. Dan ngapain? Terus membantu. Colek kiri kanannya, terus membantu. Harus benar. Kekuatan di dalam menjaga kerukunan, memelihara kerukunan dengan ngapain? Terus untuk saling membantu. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Biar saya berdoa saudaraku, biar Roh Kudus yang memberikan kita semua kuasa untuk bertindak penuh kasih di dalam kita menghadapi orang-orang yang berbeda
pendapat dengan kita. Yang berbeda pandangan dengan kita. Ayo, saya mau berdoa untuk kita semuanya. Please help me. Please support me. Untuk ngapain? Untuk kita sama-sama memelihara kesatuan. Berusaha memelihara dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kasih dan kesabaran. Dan continue terus untuk kita saling membantu satu dengan yang lain. Jangan pernah jemu-jemu. So let me close with this. It start with me. Dimulai dari saya. Dimulai dari saya dengan apa? Karunia apa yang saya miliki, yang akan saya share. Kedua, tahu peran saya di dalam tubuh Kristus. Ketiga, do it for the Lord, melakukan semuanya untuk Yesus Tuhan. Itu yang namanya buahnya itu nanti datang dengan sendirinya. Buah kerukunan, buah kesatuan akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita tahu peran kita di dalam tubuh Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Dikatakan gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Bagaimana Tuhan bekerja bisa membawa kita ke gedung ini, itu bukan karena satu orang, tapi karena kita sama-sama sebagai gereja. Bahkan pekerjaan Tuhan tuh sampai bekerja di luar keluarga besar PPC. Bagaimana orang-orang gereja-gereja lain ikut mensupport? Can you imagine gak? Karena dia melihat hati orang-orang PPC luar biasa. Mereka memberi dengan sukacita. Mereka melihat kita berbuah. Untuk buah kita apa? Dinikmatin banyak orang. Dan biar kita terus continue support each other. Untuk gedung ini selesai. Untuk visi-visi ke depan. Untuk bisa jadi berkat. Untuk kota ini. Mari kita tundukkan kepala. Saya sudah menyampaikan bagian saya. Selanjutnya Roh Kudus yang bicara. Tundukkan kepala saudaraku. Pejamkan mata. Biar Roh Kudus ingetin kita akan karunia-karunia kita, akan talenta kita. Dan jangan dipendam, jangan dikeep sendiri. Anda harus share akan setiap karunia dan talenta. Roh Kudus juga ingetin untuk kami atas bagian dalam tubuh Kristus. Dan selalu punya hati, we do it for the Lord. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu yang diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Meme anak-anak sekolah minggu suruh ke atas. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, yes, ku yakin Kau
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. demi Jiwaku memujimu, yes, sungguh besar. sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. segenap jiwaku, katakan. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. saya mau dengar gereja Tuhan katakan, ku yakin. Yes. Pemulihan, pemulihan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di yes, terjadi pada saat ada kesatuan, ada kerukunan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita, anak-anak Sunday School boleh maju ke depan. Again, saya mau ingetin untuk Anda semuanya seperti biasa. Dari awal saya mau katakan, ayo setelah kebaktian, amin, amin, amin. Let's take a quiet moment, Anda duduk untuk bisa diizinkan maju ke depan untuk bersalaman. All Sunday School, kita harus berdoa buat mereka, anak-anak youth juga yang akan memasuki back to school. Ya, back to school. Yuk, come. Closer. Kita akan berdoa buat mereka. Kita berdoa untuk anak-anak Sunday School. Kita berdoa untuk anak-anak youth. Kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya. Wow, yes. We're gonna pray for these kids. Ya, anak youth juga boleh. Kalau yang mau ikutan didoain. Ya, yes. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk our church generation, next generation. Ini dia. Yes. Terus yang mau didoain. Ya. Amen. Amen. Yes. Waduh, oke.
Gimana Tuhan hatinya nggak meleleh, bos? Kalau gini, bos. Yes. Guys, are you ready back to school? No? No, me too. I'm not ready to go back to school. Too early, ya? How many months it's off? 5 months or 6 months? A year. Oke, lu bakalan bego lo tahun nggak sekolah lo. Iya. Alright. Dia maunya a year nggak sekolah. Iya. Setelah itu lo jadi drug dealer lagi. Capek deh. Alright kids. Alright. Come semuanya. All the youth. I'm gonna pray for you. Back to school. Ya. Nggak usah. Di tengah-tengah aja. Hey, remember. If you back to school, kids, face me. Facing here. Oke, lihat Om Aldo. Facing here. Lihat Om Aldo sini. Oke. All the youth. Everyone here. When you go back to school, remember. Bos, remember yang minta setahun sekolah libur nih. Sini lihat nih. Remember, you have to bring Jesus to your friends. Okay? Remember, what do you bring to the school? Bring Jesus. Bring love of Jesus to your friends, to your teachers, to your classmates. Can you? Bawa Tuhan Yesus untuk teman-teman sekolah Anda. Because they need Jesus. They don't know Jesus. So you have to bring Jesus to their life, to your school, to your life, through your prayer, through your works. Amen. Yuk saudaraku, mari kita mengarahkan tangan buat anak-anak kita semuanya. Close your eyes everyone. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak yang luar biasa, dari anak-anak Sunday school, middle school, untuk high school. Lord, we are so grateful for these young people that you are given to us, Lord Jesus. Kami mau berdoa untuk back to school yang dimulai minggu ini. Kami minta pengurapan Tuhan dari tiap-tiap anak kami. Kami mau minta Tuhan, pengurapan-Mu, proteksi dari Tuhan, protection Lord Jesus. Akan apa yang mereka pelajarin, akan pergaulan mereka, kami minta extra help Tuhan. Minta Tuhan, kami sebagai orang tua sangat terbatas. Sometimes the influence of their friends yang bisa mempengaruhi mereka. Kami minta Tuhan pagarin mereka. Pagarin telinga mereka, pagarin mata mereka, pikiran mereka, kata-kata mereka. Hati mereka dipagarin. Your guard, Lord. You guard their eyes, their minds, their ear, their mouth, their heart. You guard them, Lord Jesus. Biar mereka membawa Tuhan Yesus untuk sekolah mereka. Let them bring Jesus to their friends. Let them bring Jesus to the school. Untuk perubahan terjadi untuk kota kami, Tuhan. Once again, we release your blessing. Bukan hanya mereka pandai Tuhan. Not only IQ, tapi Tuhan tambahkan EQ dalam emotional mereka Tuhan. How they can control themselves Tuhan. Anak-anak ini Tuhan, kami mau perkatakan ini adalah anak-anak hebat. Anak-anak luar biasa di dalam nama Yesus. Anak-anak yang membawa perubahan besar untuk kota, untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bersyukur, berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan berikan. Biar bisa dikelola dengan benar oleh gereja ini. Dikuduskan, dipakai Tuhan. Untuk setiap kebutuhan-kebutuhan juga untuk pack center. Bersyukur untuk jalannya night market. Terus bekerja Tuhan untuk gereja ini membawa terang buat kota ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Everyone, let's lift up your hands. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat,
kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasihnya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat. Karena apa? Karena Anda membawa hati yang membawa kesatuan di dalam tubuh Kristus Yesus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the King He has done. For the King He has done. For the King He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. God bless you all and happy Sunday.